Halo sahabat Yarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 17 September tahun 2025, saya kembali hadir lagi dari ibu kota Nusantara. Nah, ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat situasi terbaru di lokasi dekat dengan training center PSSI. Ini kan juga lagi dibangun ya teman-teman, tempat olahraga ya, kawasan olahraga yang ada dekat dengan Wanagama Nusantara. Ini di bawah kita udah sampai ya, di lokasi yang sedang dibangun. Ini kalau kita lihat ya, di kawasan ini ramai dari para pekerja yang melakukan kegiatan di sini. Nanti juga kita akan coba lihat di bawah ya, melihat kegiatan-kegiatan para pekerja. Tapi sebelum kita lihat bawah, saya akan coba mengajak teman-teman semua melalui drone. Seperti biasa kita akan keliling-keliling dulu sampai ke training center PSSI. Nah, ini ya di bawah kita ini teman-teman semua, untuk bangunan yang lagi dikerjakan di lokasi ini ya, lokasi pusat olahraga yang ada di ibu kota Nusantara. Ini juga ya, akses jalannya sudah dicor. Kalau kita lihat ya, nih di bawahnya itu sudah dicor jalanannya. Dan kalau kita lihat juga ya, ini ada 4 bangunan ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau yang satu sana itu connect gitu kan. Nah, kayaknya ini juga sama ya, itu kayak 2 bangunan yang dijadiin satu gitu. Terus juga ini kan tidak jauh dari ini ya, dari lapangan ini ya, lapangan training center PSSI ya, jadi tidak jauh dari sana. Dan juga dekat dengan ini ya, rumah sakit ya, rumah sakit Mayapada. Nah, di sekitar rumah sakit Mayapada juga ya, kalau kita lihat jalurnya itu, jalur jalannya itu udah mulai diprogres juga teman-teman, seperti MUT dan lain-lain. Nah, ini dia teman-teman semua ya, bangunan tempat olahraga yang ada di sekitar training center PSSI. Jadi kalau kita lihat ya, meskipun kemarin kan lagi ramai nih teman-teman ya, yang perihal dana-dana yang ditolak gitu ya, penambahan dana atau pengajuan dana dari OIKN itu ditolak penambahannya. Ya masih ada dana yang 6 sekian triliun kan untuk pembangunan jalan dan juga kawasan-kawasan lain. Cuman memang ya kan kawasan ini juga perlu ini ya, perlu perawatan kan. Perlu perawatan. Terus juga kalau seumpama di kawasan-kawasan seperti yang kita lihat ya, yang di Taman Kusuma Bangsa itu kan perlu ada perawatan juga. Nah, itu sih kalau menurut saya juga sayang sekali gitu kalau pengajuan dana yang sudah diajukan tuh ditolak, karena kan itu juga untuk ini ya, untuk perbaikan atau perawatan dan lain-lain di kawasan ibu kota Nusantara. Dan juga kan percepatan kan di tahun 2028 supaya kawasan ini benar-benar sudah bisa dijadikan ibu kota kan di tahun 2028. Cuma kalau semua dananya tidak disetujui ya, seperti yang Pak Bas bilang tuh di berita ya, bahwa ya akan molor nantinya, aku tidak dengan target awal di 2028. Sayang sekali sih teman-teman, karena kan juga kawasan-kawasan ini udah banyak yang udah selesai juga kan. Ya semoga aja gitu, meskipun ditolak dananya, bangunan-bangunan yang sudah ada ini segera digunakan lah ya, segera dimanfaatkan supaya apa yang sudah dibangun gitu bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya gitu kan. Nggak dibuat berdiam aja atau nggak kosong gitu, nah ya kan. Nah, ini dia teman-teman semua ya, kawasan yang dekat dengan training center. Itu juga jalanannya sudah terlihat ya, di progres nih ya, di bawah kita jalanannya udah diperlebar, dibangun juga MUT. Terus juga berbagai alat berat bergerak di kawasan ini. Ya sampai saat ini teman-teman, kita masih ada berharap bahwa tahun 2028 itu udah masih tercapai ya, karena kan masih ada 2026, 2027, 3 tahun lagi kan, 3 tahun lagi ya. Semoga aja gitu pada tahun 2026 nanti pengajuan dananya itu tidak ditolak lagi ya, amin. Nah, ini dia teman-teman situasi di training center ya, training center PSSI Nusantara. Ini juga kan, ini udah lama kan, udah siap lah untuk dijadikan tempat training center. Cuman memang sampai saat ini kan kita juga masih menunggu ya, kapan sih kawasan ini digunakan gitu. Ya sayang banget kan kalau seumpama tidak digunakan lama, ya lama-lama akan rusak. Apalagi kalau seumpama dana perawatannya
ditahan. Ya semoga aja lah ya, semoga aja kawasan-kawasan yang sudah selesai, yang sudah siap digunakan ya digunakan gitu. Biar kita bisa menyaksikan nih manfaat dari apa yang sudah dibangun gitu teman-teman. Nah ini ya kalau kita lihat di sekitar jalanannya juga sedang dibangun jalan ya nih, MUT terus gorong-gorong ya tuh. Bukan cuma jalur utama yang diperhatikan, tapi jalur-jalur akses yang menuju ke training center juga sama nih teman-teman ya, diperhatikan. Dan ini juga dekat dengan ini teman-teman, dekat dengan rumah sakit Abdi Waluyo, rumah sakit Mayapada tuh yang depan itu rumah sakit Mayapada. Nah itu kan kalau di bawahnya itu sudah terlihat ya pembangunan MUT ya, MUT terus jalan-jalannya juga sudah mulai di progres di kawasan ini. Nih, ya kan. Jadi MUT itu bukan cuma ada di KIPP, tapi nampaknya nanti akan ada di seluruh kawasan IKN. Kalau sekarang kan kalau kita lihat yang sudah tertata rapi kan KIPP ya. Jadi kalau di sub BP 1B kita masih lihat adanya tiang-tiang listrikan untuk kelistrikan ke sini ya. Kalau menurut saya juga kemungkinan waktu itu untuk mempercepat ya, karena kalau dibangun langsung MUT seperti ini kan juga butuh waktu lama ya, dan itu kayaknya hujan tuh ya teman-teman. Ini emang dari pagi tadi sebenarnya cerah teman-teman, cuman ini nampaknya langsung tiba-tiba mendung dan itu udah gerimis-gerimis ya. Saya akan coba segera turunkan ini ya drone dan kita akan lihat di bagian bawah sebelum kita akhiri ya, karena tuh sebelah sana sudah putih juga tuh. Nah ini dia ya situasi di bagian bawah sebelum kita akhiri ya. Kita akan coba melihat kegiatan para pekerja melalui kamera bawah. Meskipun gerimis, mereka itu semangat ya, terus bergerak. Dan lagi-lagi buat teman-teman pekerja selalu hati-hati ya. Kalau dalam bekerja selalu utamakan keselamatan kerja ya di lapangan. Selalu ingat di rumah ada yang nunggu tuh ya. Buat teman-teman pekerja ya semangat, itu kan ramai ya di kawasan ini teman-teman pekerja melakukan aktivitas di lokasi pembangunan ini ya, olahraga dekat dengan Wanagama Nusantara. Dan ini udah terlihat ya gerimis tuh ya, udah terlihat gerimis di hari ini di pagi-pagi. Kalau seumpama ini sudah tertutup, mungkin bekerjanya di bagian dalam kan biasanya nggak terganggu meskipun hujan kayak di masjid ya. Masjid kalau cuma hujan ya bagian dalamnya kan masih bergerak. Cuma kalau masih terbuka kayak gini nampaknya kalau hujan deras mereka akan berhenti tuh ya kan. Nah soalnya ini udah mulai deras nih, saya pun udah jaketnya udah mulai basah. Dan kembali ya teman-teman semua ya, kita berharap banyak lah ya pada Ibu Kota Nusantara karena sudah sejauh ini ya. Udah banyak lah ya, udah banyak yang terbangun, udah tinggal pakai ya. Kalau kita lihat kayak di gedung Kemenko ya kan, gedung Kemenko, Istana Garuda, Istana Negara, meskipun Istana Garuda sampai sekarang kan belum diresmikan ya, entah belum ada informasi kapan tuh ya mulai diresmikannya. Karena kan Istana Negara kan sudah setahun yang lalu ya, hampir setahun ya, di Oktober, di tanggal 11 Oktober, berarti bentar lagi udah ulang tahun tuh ya Istana Negara. Ya semoga aja ya nanti di hari ulang tahunnya Istana Garuda juga diresmikan. Jadi pas di hari ulang tahunnya Istana Garuda juga ulang tahun. Gitu ya harapannya ya. Kita doakan aja pokoknya semuanya lancar. Dan ini juga teman-teman ya, kalau untuk menuju ke kawasan ini ya, ke kawasan ini itu kan juga sudah dibangun jalan ya, yang sudah kita lihat kemarin di sub BP 1B. Itu jalan yang lebar ya sekitar 40 meter informasinya. Itu sudah dibangun ke sini. Jadi nantinya di kawasan ini ya, selain ada pusat olahraga, ada juga edukasi dan juga itu ada kampus dan rumah sakit teman-teman. Nah ini udah makin deras hujannya ya, makin deras hujannya. Saya akan coba tuh, udah kelihatan kan hujannya deras kan. Saya akan coba kembali ya ke rumah. Nah ini dia teman-teman, ini saya mau coba kembali ke rumah saya ya. Saya coba melalui jalur pipa yang tembusannya ke Glamping. Ini saya coba melalui jalur pipa. Di sini juga banyak kelihatan ya para pekerja membersihkan area jalur pipa ya nampaknya.
Oh ya, jalur pipa ini teman-teman ya, ini membentang dari arah Sepaku atau pasar ya, dari Intek Sepaku sampai ke Subi 1B yang tadi kita liput. Jadi sekarang sudah tembus nih yang ini ya, jalur pipa ini. Dan ini sebagai informasi buat teman-teman, ini bukan jalur umum ya. Jadi kemarin ada komentar, "Bang, kok jalannya kecil?" Betul, ya ini kecil karena ini adalah jalur khusus pipa kawasan inti Nusantara. Ini lewat belakang ya teman-teman. Kalau jalur umum kan depan, nah ini lewat belakang. Saya lewat belakang sengaja karena supaya lebih cepat juga ya, karena kan saya dari Subi 1B untuk pulang ke area saya itu lewat sini lebih cepat gitu, karena ini lewat belakang kan. Nah ini dia teman-teman ya, ini jalur pipa yang saat ini sudah bisa dinikmati ya sama teman-teman semua. Air bersihnya di kawasan inti Nusantara ini tembusnya sampai ke Intek ya, Intek Sepaku atau Pasar Sepaku. Oke teman-teman semua ya, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kembali jika ada salah kata dari saya, karena kemarin ada salah kata dari saya, langsung teman-teman langsung menghujat nih ya Kak. Kalimatnya itu nggak enak banget tuh ya, seperti ini ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman semua, sahabat Diarana, dan mungkin kalau ada yang tersinggung, boleh diingatkan kok, boleh diingatkan, tapi Mbok ya jangan kasar seperti ini ngingatinnya ya. Karena saya juga nggak kasar loh, saya ngomongnya di sini ya kalau semua ada salah kata mohon maaf ya, karena saya bukan pekerja di sini, saya bukan ASN ya yang punya akses penuh di sini. Jadi ya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah informasi, silahkan diluruskan di kolom komentar. Nah ini ya sudah makin deras hujannya, saya akan coba simpan nih HP saya. Dan terima kasih kembali buat teman-teman semua, mohon maaf ya. Sampai jumpa di kabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.